Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar Radio Rasil yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari pernah ada orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, "Hei Umar, tahukah di kitabmu ada sebuah ayat yang kalau itu turun kepada kami, ada yang ada di dalam Taurat, kami jadikan hari turunnya itu hari Lebaran." Oh, hari yang luar biasa. Kata Umar, ayat apa? Mau dibacakan ayatnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Dan hari ini juga aku sempurnakan nikmatmu dan aku pilih Islam sebagai agamamu. Kata Umar sambil senyum, aku tahu kapan dan di mana ayat turun dan Rasulullah lagi di mana. Lagi Id, itu lagi di Padang Arafat. Dihadiri oleh hampir 130.000 sahabat. Hari Jumat, hari Arafat, dan hari Arafat bagi kami adalah hari Id. Ya. Jadi ini menunjukkan kehebatan kemuliaan hari Arafat. Yang tahun ini insyaAllah 2025 akan jatuh pada hari Kamis depan ini, tanggal 5 Juni. Dan dalam hadis yang lain juga diceritakan bahwa hari 9 Dzulhijjah ini, hari Arafat ini juga Allah mengadakan pertemuan dengan kita, perjanjian dengan kita. Ketika itu kita masih di alam arwah, masih berbentuk ruh. Dan Allah memanggil kita dan bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Tuhan kamu? Dan kita menjawab waktu itu, "Qalu bala syahidna." Kita mengatakan yes, kita menyaksikannya. Makanya kalau kita salat, kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Allah berkata kepada malaikat, inilah perjanjian antara aku dan hambaku. Ya. Jadi setiap kita salat, ya kita membaharui, renew, ya komitmen kita dengan janji kita. Maka orang yang tidak salat berarti apa? Dia yang ingkar janji. Gimana perasaan kita kalau orang ingkar janji kepada kita? Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis lagi mengatakan tidak ada the best day di mana matahari terbit kecuali hari Arafat. Nah, kalau kita tahu kemuliaan hari Arafat, kehebatan hari Arafat di sisi Allah Subhanahu wa taala, menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, what we have to do? Apa yang kita bisa kerjakan pada hari itu? Amal-amal apa saja misalnya? Yang pertama, kita niat untuk puasa. Puasa hari Arafat. Nawaitu shoma Arafat. Dan puasa hari Arafat ini menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Allah, bayangkan coba. Berapa banyak dosa kita tahun yang lalu. Ya. Hanya dengan kita gak makan, gak minum 14 atau 15 jam. Allah. Itu dosa setahun hapus dan juga yang akan datang. Maka alangkah ruginya orang yang tidak mengambil kesempatan ini. Yang kedua, pada hari Rebu nanti usahakan untuk tidur lebih cepat. Habis Isya jam 8, jam 10 kita tidur sudah. Kalau kita bisa bangun tahajud malam itu. Right? Kalau tidak bisa, paling tidak jangan ketinggalan salat subuh.
Karena ketika Allah mengatakan wal fajri wal fajri di sini artinya demi subuh, demi fajar. Itu fajar pada 9 Dzulhijjah. Allah. Fajar hari Arafat spesial. Kalau bisa salat di masjid. Kalau tidak di rumah, tapi jangan lupa untuk jamaah. Kemudian tinggal di musola kita. Duduk, baca Quran, baca zikir, doa apa saja. Yang penting lagi beribadah. Jangan buka WhatsApp atau Facebook, Instagram, jangan. Itu habis sudah. Terus sampai terbit matahari. Sudah terbit, tunggu sekitar 15 menit, kemudian salat duha. Boleh salat 2 rakaat, boleh 4, boleh 8. Ya. Kemudian berdoa kepada Allah SWT. Apa pahalanya? Kata Nabi, barang siapa orang setelah salat subuh, duduk di tempat di mana dia salat, dia berzikir, baca Quran atau apa saja, yang penting ibadah. Kemudian setelah terbit matahari, dia salat duha, maka akan dapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Allah. Kita tahu sekarang naik haji sulit sekali. Right? Kita nunggu 30 tahun. Tapi dengan kita mengikuti tadi, right? Allah dapat pahala haji dan umroh. Kemudian usahakan hari itu kalau bisa libur-libur. Isi dengan membanyakkan baca Quran. Right? Banyakkan terutama kata Nabi, banyakkan takbir, tahlil, dan tahmid. Takbir artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahlil, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Right? Kemudian tahmid, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi banyakkan takbir ini. Nah, kita sering takbir itu dibaca mulai hari raya. Padahal sahabat itu dari mulai awal Dzulhijjah sudah banyakkan takbir. Abdullah bin Umar, Abu Hurairah suka pergi ke mall. Langsung dia Allahu Akbar orang, sehingga orang yang di pasar gemuruh mereka ikut juga bertakbir. Karena takbir pada hari itu, tahlil dan tahmid itu pahalanya lain, luar biasa itu. Ya. Kemudian kalau bisa ngambil qailulah, tidur sebentar habis dohor, bagus. Kemudian asar kita bangun. Dan ini kesempatan yang luar biasa. Asar sampai terbenam matahari. Karena kemuliaan hari Arafat itu ada 2. Kemuliaan tempat dan kemuliaan waktu. Orang-orang yang sedang haji, mereka mendapatkan kedua kemuliaan itu. Yang pertama tempat, mereka berada di padang Arafat kan. Ya, kemudian waktu. Nah kita, Allah itu fair. Kita meskipun gak di Arafat, tapi kita mendapatkan kemuliaan waktunya. Nah, jadi dari asar sampai maghrib kita usahakan untuk di masjid. Atau di mana saja. Yang penting kita terus beribadah. Banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa tidak ada jumlah orang-orang yang dibebaskan dari api neraka sebanyak pada hari Arafat. Allah. Jadi pada malam itu, pada hari itu, Allah bebaskan orang yang sudah tertulis akan masuk neraka. Bayangkan coba. Right. Dalam hadis yang lain, pada saat-saat matahari akan terbenam, Allah akan memanggil para malaikat. Membanggakan tentang kita. Lihat tuh hamba-hambaku. Dari seluruh dari seluruh penjuru dunia. Mereka memohon kepada aku. Mereka takut dengan siksaanku, padahal mereka belum lihat. Apalagi kalau sudah lihat. Hei malaikatku, saksikan. Aku ampuni semuanya. Allah. Ya. Apa doa yang kita banyakkan pada hari itu? Nabi pernah ditanya, kata Nabi, sebaik-baiknya doa yang dibacakan pada hari itu, yang aku ucapkan dan juga nabi-nabi sebelumku adalah
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika ditanya Rasulullah, itu kan dzikir. Kata Nabi, itu juga doa. Dengan membacakan dzikir ini, Allah akan tanggung doanya. Allah dzikir. Right? Jadi maksudnya gini, ketika kita berdoa, sudah berdoa misalnya setengah jam, 10 menit, 20 menit, kita stop baca dzikir ini. 10 kali, 20 kali. Kayak sandwich gitu. Right? Baca doa lagi, baca dzikir ini. Dan juga Nabi mengatakan, banyakkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Right? Jadi ini juga dimasukkan di tengah-tengah terus. Dan di akhir. Oh Allah, berikan kepada kami hasanah. Hasanah dunia artinya iman, Islam, right? Sehat, husnul khotimah, Islam yang baik, istri yang baik. Termasuk itu. Anak-anak yang soleh itu hasanah semuanya. Wa fil akhirati hasanah. Hasanah akhirat jelas jannah. Yang kedua adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Right? Jadi itulah amal-amal yang mari kita banyakkan pada hari itu. Right? Jadi mudah-mudahan kita diberikan panjang umur sampai hari Kamis nanti dan kita bisa memaksimalkan waktu untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa, membanyakkan takbir, tahlil dan tahmid dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allahumma ja'alna minal maqbulin ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.